Baik, selamat siang untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Natalia Sarumaha. Saya dari Prodi NER 1B dengan NIM 0320210063. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan yaitu sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lalu lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan makanan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang ada konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan oleh dalam bentuk feses. Mengapa sistem pencernaan manusia itu sangat penting? Mari kita telusuri. Pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Zat gizi pun diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi dua macam zat gizi. Ada zat gizi makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, serta zat gizi mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, protein sebagai pembangun jaringan, kemudian tubuh, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dan pelindungan organ-organ tubuh. Di sisi lain, zat gizi yang termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mikronutrien berperan besar dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, keseimbangan cairan, dan masih banyak lagi fungsinya. Urutan pencernaan pada manusia. Adapun beberapa organ yang menyusun sistem pencernaan manusia serta fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Berikut adapun organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia serta fungsinya. Yang pertama yaitu rongga mulut. Mulut memproses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi mulut. Kemudian mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus lagi agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Nah, sementara itu juga kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut.
Air liur berperan juga penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup yang bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus. Apa itu esofagus atau kerongkongan? Yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Adapun otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraks dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Baik teman-teman, yang ketiga yaitu lambung. Yang ini teman-teman ya. Ini lambung. Lambung adalah organ bentuk huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung juga memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yaitu yang pertama, 1. Menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan menggosokkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding untuk lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Lalu makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dari bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sfinkter pylorus. Sfinkter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Nah, sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Yang keempat itu ada usus halus. Ini yang begini teman-teman, usus halus. Usus halus itu saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, dan jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus yaitu memaksimalkan pencernaan makanan dan menyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Nah, yang berikut itu proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil setelah selesai di sini.
Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Lalu pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu hati juga menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkannya lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besaran-besaran sehingga menyerapan zat gizi lebih maksimal. Lalu yang kelima itu ada usus besar. Bagian ini teman. Ini usus besar. Usus besar. Apa itu usus besar? Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Usus besar membentuk dengan huruf O. Terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah panjang. Usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kalau kolon itu yaitu tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu 1. Membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. Lalu yang kedua, membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang keenam atau yang terakhir ada anus atau rektum. Rektum dan anus sisa isi usus besar yang telah menjadi feses, kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampung gas feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilinginya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi, anus itu merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar, dan fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah. Segitu saja yang bisa saya jelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.